Pemirsa, seorang wanita yang tinggal bersama pacarnya menjadi korban penganiayaan sang kekasih. Ya, aksi penganiayaan viral karena korban sempat live di media sosial saat penganiayaan terjadi. Ya ampun, kali ini, tengok, tolong. Inilah video viral saat seorang wanita, Melin Oktaviani, 27 tahun, mendapat penganiayaan dari sang kekasih, NK, 27 tahun, yang disiarkan langsung melalui media sosial korban di Kota Baru, Jambi. Terlihat saat live, korban sempat mengalami penganiayaan dan terdengar tangisan anak kecil. Aksi penganiayaan ini pun menuai komentar dari warganet yang menyaksikan kejadian tersebut. Usai viral, polisi pun akhirnya menangkap pelaku penganiayaan. Motif penganiayaan ini dilatar belakangi kebutuhan ekonomi terkait persoalan nafkah keluarga. Namun pelaku tidak bisa memenuhi permintaan korban. Dua pasangan ini mereka tinggal bersama. Si perempuan menuntut si laki-laki untuk memberikan uang susu kepada anak, namun laki-laki tidak bisa memberikan. Kemudian perempuan tersebut melarang pasangannya untuk meninggalkan rumah. Kemudian terjadilah percekcokan sehingga menyebabkan terjadinya penganiayaan. Atas perbuatannya, pelaku penganiayaan terhadap pacarnya yang tinggal satu rumah tanpa hubungan pernikahan tersebut terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Pemirsa, pelaku curanmor di Muaro Jambi babak belur dihajar massa usai mencuri motor milik seorang ibu hamil. Korban sempat terjatuh saat berupaya mempertahankan motornya dari aksi pencurian. Seorang pelaku curanmor ini babak belur dihajar massa di Muaro Jambi. Pelaku diketahui sudah 3 kali masuk penjara dengan kasus berbeda. Sudah tak berdaya hingga nyawanya diselamatkan polisi yang datang ke lokasi. Rekan pelaku sebagai penjual motor curian juga berhasil diringkus petugas di tempat persembunyiannya. Sebelumnya, pelaku menggasak sepeda motor milik ibu hamil di depan toko fotokopi di Desa Mandalo Darat, Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Korban sempat berupaya mengejar motornya agar tidak dibawa kabur hingga terjatuh. Pelaku memanfaatkan keteledoran korban yang menggantungkan kunci motor saat berada di parkiran pinggir jalan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, dua pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolres Muaro Jambi. Keduanya dikenakan hukuman 5 tahun pidana penjara. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz melaporkan. Pemirsa, polisi kembali membongkar sindikat penjualan bayi lintas negara. Ya, 6 pelaku diringkus pemirsa, 2 bayi nyaris diselundupkan ke Singapura. Di Treskrimum Polda Jabar kembali menangkap 6 orang tersangka kasus penjualan bayi dan mengamankan 2 bayi berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Ke-6 orang tersangka baru ini adalah orang-orang yang bertugas menjadi pengasuh dan juga orang tua palsu. Ke-6-nya ditangkap di 2 lokasi di Kalimantan Barat, yaitu di Pontianak dan Kuburaya, setelah beberapa kali dilacak selalu berpindah-pindah. Selain pelaku dan bayi, petugas juga menyita sejumlah dokumen dari hasil penggeledahan di rumah tersangka, termasuk paspor bayi, orang tua palsu, dan juga dokumen akta notaris yang merupakan dokumen adopsi bayi-bayi yang sudah dibawa ke Singapura. Total 20 tersangka sindikat penjualan bayi internasional yang diamankan polisi, 2 diantaranya masih DPO. Sementara 8 bayi berhasil diamankan dan telah dititipkan di sebuah panti asuhan di Bandung, Jawa Barat. Di Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan. Seorang kurir paket dianiaya oleh seorang pembeli barang secara online di Bojonegoro, Jawa Timur. Penganiayaan terjadi saat korban mengantarkan barang pesanan dengan sistem COD. Seorang kurir paket terlibat cekcok dengan seorang pemuda yang merupakan penerima paket di pinggir jalan Desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Cekcok tersebut diduga dipicu kesalahpahaman saat komunikasi melalui pesan singkat di ponsel saat kurir mengonfirmasi pengiriman paket. Warga di sekitar lokasi kejadian langsung melerai keributan yang hampir berujung baku hantam tersebut.
Kurir yang diketahui berinisial Y, 24 tahun, saat itu tengah mengantar paket COD senilai Rp85.000 kepada terlapor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka gores di bagian leher akibat diduga dicakar oleh terlapor. Meski sempat diamankan oleh ketua RT setempat, korban memilih untuk melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Dander. Sebenarnya motifnya sepele terkait dengan kiriman COD yang besarannya sekitar 80 ribuan. Namun demikian kelihatannya tidak ada sinkronnya atau terjadi percekcokan di dalam WA karena untuk pertemuannya tidak ke rumah namun pertemuannya di depan lapangan. Akhirnya cekcok berlanjut dengan tempelengan dan cakaran itu. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dan mengharapkan kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan. Pemirsa, viral ASN yang juga konten kreator dipalak 3 preman. Ya, ketiga pelaku sudah diciduk polisi, tapi mereka membantah memeras korban. Ya, baik, kita ke informasi berikutnya pemirsa. Seorang pelajar yang hendak membeli makanan di sebuah warung di Lebak, Banten diserang sekelompok pelajar lain. Ya, warga menghalau gerombolan pelajar itu. Sekelompok pelajar SMK swasta yang berboncengan dengan 4 sepeda motor mendekati seorang pelajar yang hendak membeli makanan di sebuah warung di Lebak, Banten. Beruntung, korban bisa menyelamatkan diri. Sementara warga menghalau gerombolan pelajar itu. Mereka sempat kocar-kacir saat dibubarkan warga. Korban mengaku tidak memiliki permasalahan dengan para pelaku. Sebelumnya ia mengira berhenti untuk menanyakan alamat. Mau beli gorengan, disuruh sama Pak Bos. Saya ke situ. Di situ langsung datang dia gerombolan 4 motor lebih. Itu saya langsung cegat ke sini, langsung dipukulin. Warga datang. Langsung pada kabur sono, Pak. Sono udah saya amanin motor 1. Saat itu korban berada di lokasi karena sedang praktek kerja lapangan di sebuah bengkel. Dalam insiden tersebut, 1 unit sepeda motor ditinggalkan para pelajar dan kini diamankan oleh warga. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution Anyus melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda 1 kios warung makan di Depok, Jawa Barat. Ya, akibatnya 2 pegawai terjebak dan ditemukan tak sadarkan diri. Kebakaran hebat melanda 1 kios warung makan di Jalan Nusantara, Beji, Depok, Jawa Barat. Petugas sempat kesulitan memadamkan api lantaran lokasi yang sempit dan warga yang berkerumun. Setelah 40 menit proses pemadaman, api pun berhasil dipadamkan. Diketahui pada insiden ini 2 orang pegawai terjebak di dalam dan langsung dievakuasi petugas. Keduanya ditemukan tak sadarkan diri dan memerlukan bantuan oksigen. Tidak sadarkan diri. Terus kita lakukan penolongan, kita kasih SJP yang untuk laki-laki ini. Tadi pertama tidak ada napas, kedua terus kita kasih SJP itu ada jalan napas. Mungkin nanti masih bawa rumah sakit. Ada jalan napas tadi. Mudah-mudahan selamat, tapi yang untuk kedua ini sama tidak ada jalan napas. Pas kita kasih SJP tidak ada perubahan, dibawa ambulan. Kita mendoakan yang terbaik kepada korban, mudah-mudahan selamat. Para korban pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, A News melaporkan.